Baik, begitu. Oke, kalau gitu. Hmm. Selanjutnya mungkin saya persilakan langsung aja nih kepada Mbak Ayu untuk menyampaikan materi webinar sore hari ini, yaitu mengapa saya dapat surat cinta dari kantor pajak. Oke, baik. Saya izin untuk share screen ya, teman-teman. Mungkin dari Mbak Evita bisa dibantu Oke, karena masih sebentar ya disable. Mbak ya. Oke. Kebetulan rekan-rekan semua kebetulan saya domisilinya di Salatiga, jadi di sini lagi hujan-hujannya dan ada beberapa kendala berkaitan WiFi. Jadi kalau misalnya nanti saya izin untuk off cam untuk diperbolehkan begitu ya, biar nanti di tengah jalan saya nggak bermasalah berkaitan koneksi internet. Gitu. Sudah bisa ya Mbak ya? Masih belum bisa Mbak Evita? Oke, sebentar ya Mbak ya. Hmm. Boleh dicoba lagi Mbak? Oke, sudah bisa. Sebentar ya. Bisa terlihat ya rekan-rekan semua? Oke, sudah. Sudah bisa ya? Oke, saya langsung saja untuk materi webinar pada hari ini itu berkaitan mengapa saya mendapatkan surat cinta begitu ya dari kantor pajak. Jadi biasanya kalau kita dapat surat cinta begitu ya dari orang lain atau dari kita orang yang kita suka begitu kan ada rasa bahagia. Tapi kalau misalnya surat cintanya nih dari kantor pajak, biasanya wajib pajak tuh justru merasa kayak deg-degan dan merasa direpotkan karena harus menanggapi dan memberikan data-data yang bisa divalidasi gitu ya untuk membalas surat cinta tersebut dari kantor pajak. Nanti agenda pembahasannya untuk materi ini, yang pertama akan saya jelaskan berkaitan latar belakang, lalu yang kedua nanti pentingnya menanggapi surat cinta pajak, lalu yang ketiga nanti pemahaman tentang isi surat cinta pajak dalam studi kasus, begitu ya. Nanti yang keempat, strategi wajib pajak untuk menanggapi surat cinta yaitu SP2DK maksudnya. Lalu yang terakhir nanti cara menanggapi surat cinta pajak, begitu. Jadi yang namanya surat cinta biasanya lazim sih kalau misalnya digunakan di perpajakan bahwa yang dimaksudkan adalah SP2DK atau yang dimaksudkan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Jadi sebetulnya SP2DK ini terbit dan dikirimkan ke wajib pajak dalam bentuk perhatian dari pihak KPP gitu ya atau DJP terhadap wajib pajak untuk pengawasan kepatuhan perpajakannya. Jadi biasanya SP2DK ini diterbitkan oleh DJP kurang lebih 5 tahun setelah pelaporan perpajakannya. Begitu biasanya dari akun representatif mengirimkan surat cinta ini didasari adanya dugaan wajib pajak, ada kesalahan, gitu ya, ada ketidakpatuhan dalam perhitungan pajak yang disetor sebelumnya. Lalu di sini pentingnya menanggapi SP2DK. Jadi yang pertama untuk menanggapi itu harus fast respon. Jadi respon atas penerbitan SP2DK terhadap wajib pajak adalah penting dan perlu sehingga informasi-informasi yang tercantum dalam SP2DK dapat diverifikasi dan tidak merugikan wajib pajak gitu. Lalu yang kedua, biasanya ada deadline-nya nih ketika pihak KPP memberikan SP2DK. Biasanya selambat-lambatnya itu di 14 hari. Lalu kalau misalnya selama waktu tersebut gitu ya wajib pajak bersangkutan tidak memberikan konfirmasi atau respon gitu ya, maka segala informasi yang tercantum dalam SP2DK dinyatakan valid dan benar gitu. Lalu apabila terdapat kekeliruan atau sanggahan atas surat tersebut, maka wajib pajak dapat menyampaikan kekeliruan atau sanggahan dengan melampirkan bukti-bukti yang akurat guna dijadikan pertimbangan oleh pihak DJP. Begitu.
Lalu bagaimana kalau misalnya SP2DK ini tidak ditanggapi oleh wajib pajak begitu ya? Biasanya ada 3 opsi dari Kepala KPP berwenang untuk menentukan salah satu keputusan atas tindakan tersebut. Yang pertama, biasanya dari Kepala KPP akan memberikan extra time. Tadi kan yang saya sampaikan bahwa sebetulnya deadline itu 14 hari kerja. Tapi kalau misalnya sampai di 14 hari tidak diberikan tanggapan, biasanya dari pihak KPP akan memberikan extra time gitu, mungkin 14 hari atau berapa hari tergantung dari kebijakannya kepala KPP masing-masing gitu. Jadi extra time ini memperpanjang jangka waktu untuk permintaan penjelasan data atau keterangan gitu ya kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu. Lalu yang kedua, biasanya kalau masih belum diidahkan, mungkin dari pihak KPP akan mengunjungi atau visit gitu ya ke tempat kedudukan pajak. Selain visit, petugas pajak juga dapat mengundang wajib pajak untuk datang ke KPP domisili masing-masing secara resmi ke kantor pajak untuk memberikan klarifikasi. Lalu yang ketiga itu akan mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan kegiatan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Gitu. Jadi kita harus hindari untuk tidak menanggapi SP2DK sebetulnya karena bisa berdampak ketika tidak ditanggapi sampai batas waktu tertentu gitu ya. Nanti akan diterbitkan yang namanya SP2 begitu rekan-rekan. Jadi SP2 ini maksudnya adalah surat perintah pemeriksaan gitu oleh kantor pajak domisili masing-masing. Saya langsung masuk untuk pemahaman tentang isi surat pajak. Jadi ini tampilan contoh gitu ya kalau misalnya dari wajib pajak mendapatkan surat cinta dari pihak KPP gitu atau DJP. Yang pertama biasanya diawali oleh surat ucapan nih terima kasih atas pemenuhan kewajiban dan dicantumkan juga dasar undang-undang terkait perpajakan dan dasar penerbitan SP2DK gitu. Lalu di sini juga nanti disampaikan setelah berterima kasih gitu ya, dasar undang-undang yang terkait sanksi yang akan timbul jika wajib pajak tidak menyampaikan data perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu baru nanti masuk di pembahasan atau temuan apa saja sih yang diduga oleh pihak KPP atau AR gitu ya sebagai temuan. Yang pertama, di sini contohnya adalah pembahasan terkait dengan peredaran usaha. Jadi di sini dinyatakan bahwa ada selisih antara pendapatan yang disampaikan dalam PPh Badan dengan peredaran usaha yang menjadi DPP PPN keluaran gitu. Makanya tuh dalam melakukan operasional dalam perusahaan diperlukan yang namanya persiapan. Jadi sebelum ada pemeriksaan atau surat SP2DK seperti ini, wajib pajak harus membuat ekualisasi omset atau rekonsiliasi PPN. Gitu. Kita harus menjelaskan selisih tersebut ya Bapak Ibu. Mungkin selisih tersebut juga bisa dari pendapatan di luar usaha yang tidak dikenakan PPN. Seperti contohnya ada selisih kurs gitu ya. Atau pemberian cash discount kepada pembeli yang membayarnya lebih cepat. Jadi cash discount ini tidak mengurangi DPP begitu ya. Dan mungkin ada case-case yang lainnya. Jadi ketika kita menjawab, kita harus juga menyertakan bukti-bukti pendukung yang kuat begitu. Lalu di ini pembahasan nomor 2 gitu ya. Di sini jadi case-nya adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan di SPT PPh Badan itu kan ada biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Biasanya kita sebut itu dengan istilah 3M, yaitu biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Di luar biaya itu harus dilakukan koreksi fiskal dan tidak boleh diakui sebagai biaya. Nah, untuk pembahasan yang ini ya, sebagai temuan dari pihak AR atau KPP, ini kita hanya perlu memberikan rincian beserta bukti-bukti pendukung bahwa biaya-biaya tersebut sebetulnya benar-benar biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Biasanya itu bukti pendukungnya dalam bentuk voucher gitu ya dengan lampiran invoice atau mungkin ya invoicing dan nota begitu ya. Itu bisa menjadi bukti yang dilampirkan untuk menanggapi SP2DK-nya. Lalu di
Pembahasan nomor 3 ini berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan karyawan PPh 21. Jadi case-nya sama seperti yang pembahasan yang pertama tadi ya. Jadi diajukan karena adanya selisih antara penghasilan bruto SPT tahunan dengan SPT masa PPh 21. Jadi perlu dibuat ekualisasi sebetulnya setiap bulannya untuk PPh 21 agar kita mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini nih. Karena nanti bisa langsung ketahuan penyebabnya jika ada selisih gitu ya. Kalau misalnya tahunnya nanti di akhir tahun kan tracknya terlalu jauh gitu ya dari Januari ke Desember. Jadi makanya ekualisasi itu diharapkan bisa dilakukan setiap bulan. Apalagi kalau misalnya karyawannya begitu ya ada banyak. Jadi contohnya selisih PPh 21 ini kemungkinan adanya biaya JHT atau jaminan pensiun pegawai gitu ya. Kan harusnya ada yang ditanggung oleh perusahaan, ada juga yang ditanggung oleh karyawan. Tapi ada beberapa perusahaan yang ditanggung oleh semuanya ke perusahaan gitu. Makanya mungkin ada selisih di situ. Lalu di pembahasan nomor 4 ini berkaitan dengan penyusutan fixed asset atau aset tetap gitu ya. Jadi untuk pencatatan aset, kita itu wajib mempunyai daftar fix aset atau aset tetap dan schedule penyusutan gitu. Jadi semua aset tetap itu kan secara akuntansi memang harus dilakukan penyusutan begitu ya. Tergantung dari aset tetapnya apa gitu. Nah, pada pembahasan ini yang dipertanyakan oleh pihak AR atau KPP yaitu mungkin terdapat human error bahwa ibu bapak sekalian yang menyebabkan biaya penyusutan itu lebih besar sehingga mengurangi laba. Jadi untuk solusinya mungkin adalah karena menyebabkan kita jadi kurang bayar begitu ya. Jadi wajib pajak harus membetulkan SPT-nya. Gitu. Lalu di pembahasan nomor 5, ini berkaitan dengan pemotongan jasa PPh 23. Jadi terdapat selisih antara beban pemeliharaan dengan SPT masa PPh 23-nya yang dilaporkan. Kita kan cukup tahu ya kalau misalnya jasa gitu, apalagi biaya beban pemeliharaan kan harusnya menjadi objek PPh 23. Namun dari temuannya AR ada selisih nih kalau misalnya muncul biaya pemeliharaan tapi tidak dipotong PPh 23. Mungkin case-nya bisa karena vendor ini di bagian pemeliharaan memiliki SKB atau surat keterangan bebas PPh 23. Jadi tidak perlu untuk dipotong PPh 23 saat pembayaran kepada vendor tersebut. Jadi kalau misalnya untuk menjawab SP23 berkaitan hal ini, hanya perlu melampirkan SKB vendor dan mungkin bukti potong PPh 23 dengan lampiran SKB kan berarti 0 begitu ya. Itu sih. Lalu di nomor 6 ini pembahasannya berkaitan dengan pemotongan PPh 21 tenaga ahli. Jadi ketika kita menggunakan jasa tenaga ahli, wajib pajak kan diwajibkan untuk melaporkan melakukan pemotongan dan melaporkan pajak PPh 21 atas jasa tenaga ahli tersebut gitu ya. Tapi jika dari tenaga ahli tersebut tidak mau dipotong PPh 21 misalnya, maka wajib pajak ya harus wajib secara sukarela ya untuk menanggung PPh-nya dengan cara menggross up PPh 21 tersebut karena kewajibannya ada di wajib pajak gitu. Untuk berkaitan pembahasan ini, jadi bisa disimpulkan nih bahwa jasa yang belum dipotong gitu ya oleh wajib pajak harus menyetor kembali dan melakukan pembetulan SPT. Begitu. Lanjut. Ini nomor 7 ya. Jadi untuk pembahasan nomor 7 ini berkaitan dengan pencatatan laba ditahan neraca sebetulnya. Jadi mungkin ditemukan kesalahan pengisian, ya solusinya berarti wajib pajak hanya perlu untuk melakukan pembetulan aja sih, gitu. Lalu yang di nomor 8, ini kaitannya dengan pertanyaan dari SP2DK ini kan sebetulnya, sebentar. Iya, pertanyaan dari SP23 ini kan tidak menutup kemungkinan untuk meminta dokumen-dokumen legal ya. Jadi di sini maksudnya adalah
dari pihak AR gitu ya, dari SP2DK-nya meminta dokumen-dokumen legalnya. Jadi wajib pajak hanya perlu untuk memberikan salinan dokumen yang diminta. Biasanya bisa dalam bentuk soft file atau dari pihak AR atau KPP-nya meminta dalam bentuk fotokopian gitu, nggak perlu untuk dokumen aslinya gitu. Dan biasanya akan pemberiannya itu diberikan berita acara sih gitu, bahwa sudah memberikan dokumen-dokumen yang diberikan ke pihak AR. Lalu nomor 9, ini pembahasannya berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Jadi kalau sewa tanah dan bangunan ini kan sebetulnya dikenakan PPh final 4 ayat 2 ya, dengan tarif 10%. Pelaporannya di e-bupotinifikasi. Jadi di pembahasan ini sewa tanah dan bangunan oleh Bank Sri gitu ya belum dipotong PPh final. Jadi untuk solusinya yaitu ya perlu disetor, lapor dan dilakukan pembetulan SPT-nya. Begitu. Lalu di nomor 10 ini kaitannya ada salah pencatatan dalam laporan keuangan. Jadi ya solusinya adalah dilakukan pembetulan aja. Gitu. Lalu di nomor 11 ini kaitannya dengan salah catat sebetulnya dalam laporan keuangan. Jadi sebelum closing laporan keuangan, makanya perlu dilakukan rekonsel akun-akun gitu ya, terutama di bagian neraca. Jadi agar angka-angka yang disajikan di laporan keuangan, terutama di neraca ini, keadaannya itu dalam bentuk yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jika ternyata dalam rekonsel ditemukan selisih gitu ya, bisa langsung dilakukan jurnal koreksi. Begitu. Jadi kalau di case-nya ini kan sebetulnya ada selisih hutang pajak di bulan Desember dengan SPT masa di bulan Desember gitu ya. Jadi yang dibayarkan di bulan Januari di tahun 10 gitu, itu tuh berbeda dengan hutang pajak yang tertera di laporan keuangan gitu. Makanya terdapat selisih. Lalu di pembahasan nomor 12, ini berkaitan adanya tambahan modal yang disetor wajib pajak diungkapkan dalam laporan SPT tahunan begitu, dan perusahaan wajib membuat akta perubahan. Dan dalam perihal ini tuh perusahaan belum membuat akta perubahan, jadi tidak dilaporkan dalam SPT tahunannya. Jadi untuk perubahan akta begitu ya, mungkin bisa menghubungi legalku untuk provide untuk kebutuhan perubahan aktanya mungkin begitu. Lalu di pembahasan nomor 13 ini tuh berkaitan dengan perjanjian hutang. Jadi AR memiliki wewenang gitu ya untuk menanyakan berkaitan hutang atau mungkin ada perjanjian dengan vendor gitu ya, dan untuk tujuan apa itu harus bisa dijelaskan dan mereka punya hak untuk menanyakan begitu. Lalu di nomor 14 ini kan bisa dilihat ya bahwa di SP2DK itu sebetulnya saya mau ngasih tahu bisa juga terdapat kesalahan gitu, kayak ini dinyatakan terdapat selisih arus kas masuk dan kas keluar dari data neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut, tapi berikutnya itu nggak tahu untuk apa gitu ya, tidak ada nominal, tidak ada temuannya seperti apa, itu sebagai bentuk misinformasi sebetulnya yang wajib pajak tidak jelas maksudnya dari pertanyaan ini tuh apa. Makanya dalam hal ini untuk SP2DK sebetulnya wajib pajak perlu berkomunikasi langsung kepada AR mengenai maksud dari pertanyaan tersebut. Jadi komunikasi dengan AR menjadi sangat wajib dan perlu dijalin dengan baik gitu agar pertanyaan dalam menjawab begitu ya dalam SP2DK itu sesuai yang dimaksudkan oleh AR gitu. Jadi lebih spesifik. Lalu di nomor 15 ini berkaitan dengan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Jadi kan ada beberapa case bahwa tidak semua PPN masukan itu kan dapat dikreditkan. Salah satu contohnya misalnya sumbangan atau zakat gitu ya. Jadi karena tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha seharusnya tidak bisa dikreditkan. Begitu. Lalu di sini menjelaskan berkaitan penyampaian tanggapan SP2DK itu diatur dengan batas waktu 14 hari seperti yang tadi saya sampaikan ya, rata-rata biasanya di 14 hari.
Dan jika dalam 14 hari wajib pajak belum bisa memberikan tanggapan, perlu dilakukan komunikasi oleh akun representatifnya. Lalu akun representatifnya bisa dihubungi dari mana? Ya dari yang terterakan di SP2DK begitu ya. Di sini ada namanya, lalu nomor teleponnya gitu ya, dari KPP domisilinya maupun WhatsApp dari akun representatifnya begitu. Jadi ya, jadi dalam hal ini SP2DK itu harus diberikan tanggapan dari due date yang sudah diberikan begitu ya, dengan bukti-bukti pendukung pastinya. Jadi ada dua pilihan. Jika hitungan atau perhitungan atau temuan yang diduga oleh AR ini betul, berarti tinggal dilakukan store dan lapor pembetulan SPT-nya. Tapi jika hitungan wajib pajak yang benar begitu ya, tinggal menunggu, memberikan surat tanggapan dengan memberikan bukti-bukti pendukung, sehingga tinggal menunggu saja respon dari AR-nya selanjutnya seperti apa. Begitu. Ini berkaitan strategi menanggapi SP2DK. Jadi yang pertama adalah dalam menanggapinya itu harus valid begitu ya dalam memberikan data-datanya. Jadi dengan data yang valid dan reliable begitu ya terkait isu yang sudah diberikan atau diangkat oleh pihak AR begitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam SP2DK itu juga harus perlu dikaji secara mendalam gitu. Kita harus tahu kemana arah dari pertanyaan AR dan jawaban kita juga perlu didukung oleh data-data yang kuat gitu sih. Agar jawaban-jawaban kita tuh nggak rancu dan mudah dimengerti dan juga bisa diterima oleh pihak AR maupun dari pihak KPP. Begitu. Lalu yang kedua, ini berkaitan memperjuangkan hak wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Yang saya maksudkan memperjuangkan hak jika dalam penyampaian SPT dan pemenuhan kewajiban perpajakan kita sudah patuhi gitu ya, jangan takut. Dan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari AR, hak-hak wajib pajak itu yang saya maksudkan misalnya terdapat kelebihan bayar pajak gitu. Wajib pajak juga punya hak untuk meminta pengembalian jika ada putusan wajib pajak yang tidak bisa diterima oleh wajib pajak begitu ya. Wajib pajak juga punya hak untuk mengajukan banding atau peninjauan kembali. Lalu yang ketiga ini berkaitan meningkatkan compliance, ekualisasi, dan transparansi. Begitu. Jadi pentingnya ekualisasi yang dari tadi saya sudah menyebutkan sampai 3 kali kayaknya ya. Jadi dalam setiap akun laporan keuangan yang menjadi objek pajak itu penting untuk dilakukan. Selain memudahkan dalam pemberian tanggapan, kita kan nggak tahu ya SP2DK ini akan terbit kapan gitu. Bisa mungkin ketika sudah berjalan 2023 ternyata yang ditanyakan untuk tahun 2020 gitu. Jadi makanya kita harus yang namanya ekualisasi laporan keuangan untuk memudahkan memberikan tanggapan jika adanya SP2DK tersebut kita terima gitu. Ekualisasi ini juga sebetulnya sebagai kontrol wajib pajak atas apa yang disajikan dalam laporan keuangan itu sebetulnya sudah benar dan tepat gitu. Lalu yang keempat ini berkaitan meningkatkan awareness tax digitalisasi. Jadi yang saya maksudkan adalah penggunaan teknologi gitu ya untuk membantu wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi lebih sangat krusial gitu. Selain memudahkan dan memberikan data yang akurat serta cepat menjadikan resiko-resiko kesalahan dalam perpajakan dapat diminimalisir gitu. Salah satu contohnya misalnya penerapan digitalisasi yaitu menggunakan aplikasi pajak I.O. misalnya untuk pelaporannya. Jadi semuanya bisa terintegrasi menjadi satu karena di aplikasi kami bisa untuk pelaporan ibu buat unifikasi, e-faktur maupun pembuatan billing dan e-filing. Misalnya seperti itu. Lalu yang kelima ini berkaitan meningkatkan tax knowledge untuk melalui training begitu. Jadi kan sebetulnya sistem pajak di Indonesia kan menerapkan sistem self assessment ya, yang mana semua perhitungannya dan pelaporannya dilakukan langsung oleh wajib pajak. Untuk pentingnya
untuk wajib pajak mengikuti perkembangan aturan-aturan yang perpajakan yang berlaku ya salah satunya adalah dengan mengikuti training atau mengikuti webinar seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang begitu ya. Itu termasuk langkah step kecil untuk mengupdate untuk aturan-aturan pajak yang berlaku, apalagi di tahun 2024 kan sebetulnya banyak sekali peraturan yang berubah kayak PPh 21 sekarang sudah menggunakan tarif efektif rata-rata, lalu mungkin ada informasi pemadaan NIK dan NPWP gitu ya, dan banyak hal lain yang harus diupdate untuk setiap waktunya gitu. Lalu kalau misalnya berkaitan training, sebetulnya juga dari Pajak IO juga ada training ya berkaitan perpajakan. Jadi siapa tahu mungkin dari Bapak Ibu ingin mengikuti itu juga bisa. Lalu yang keenam itu berkaitan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak DJP maupun pihak KPP. Jadi menjaga hubungan baik itu penting banget karena dengan komunikasi yang baik akan mengurangi salah tafsir yang tadi saya sampaikan gitu ya. Takutnya kalau misalnya di SP2DK menjelaskan apa yang kita tangkap apa, ternyata nanti ketika kita sudah memberikan surat tanggapan, ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh HR. Makanya lebih baiknya kita itu menjaga komunikasi lebih baik ke pihak KPP ataupun ke DJP gitu. Lalu cara menanggapi surat cinta yang selanjutnya itu wajib pajak harus memastikan kesesuaian data dan keterangan yang diberikan pada SP2DK sesuai dengan kondisi. Jadi jika memang diperlukan informasi yang lebih lanjut, itu tadi yang tadi saya sampaikan, harus menghubungi akun representatifnya yang tertera pada SP2DK sebagai PIC-nya begitu ya. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, wajib pajak harus melakukan klarifikasi dengan menyertakan bukti yang sebenarnya. Jadi ada dua alternatif dalam memberikan tanggapan. Yang pertama, wajib pajak dapat menanggapi secara langsung dengan mendatangi KPP dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk klarifikasi. Lalu tim pajak akan memasukkan tanggapan tersebut ke berita acara dan meminta tanda tangan basah begitu ya dari wajib pajaknya. Lalu yang kedua, wajib pajak juga harus menanggapi secara tertulis dengan cara menyampaikan SPT pembetulan. Kayak tadi mungkin ada beberapa pembahasan gitu ya yang harus dilakukan SPT pembetulan, berarti harus dilakukan pembetulan dalam SP2DK dan pernyataan tertulis yang berisikan misalnya pengakuan atau penyangkalan yang termuat dari dugaan temuan dari SP2DK tersebut. Gitu sih kalau sharing dari materi saya. Untuk di Pajak IO sebetulnya kita juga ada tax handling, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua. Ini berkaitan untuk kepatuhan perpajakannya, kita bisa handle gitu ya untuk perusahaan baru dengan mikro maupun yang medium, dengan statusnya sudah PKP maupun non-PKP begitu ya. Atau hanya UMKM tanpa karyawan maupun konsultasi tahunan saja sebagai pendamping itu juga bisa nanti bisa menghubungi Ibu Lisa gitu ya sebagai legal assistant legalku. Begitu kalau present dari saya Mbak Evita mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diinfokan di sesi tanya jawab gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ayu atas sharing yang sangat bermanfaat sekali ya. Dari kenapa kita bisa mendapat surat cinta dari DJP, terus contoh isi dari surat cintanya, dan juga strategi gimana cara nanggepinnya ya. Semoga menambah pemahaman untuk teman-teman di sini terkait surat cinta atau SP2DK dari DJP. Ya, saya juga mau mengingatkan jika teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk mengisi di kolom chat dengan format nama bisnis, dan pertanyaannya ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi feedback form terkait materi webinar hari ini, yang linknya dapat teman-teman klik melalui kolom chat Zoom ini. Mau juga buat teman-teman yang mungkin berkendala hadir tepat waktu atau terganggu dengan sinyalnya selama webinar ini, jangan khawatir ya, seluruh event webinar ini telah direkam dan akan diupload ke channel YouTube resmi Pajak.io. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube kita ya, untuk dapat menonton kembali event webinar ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin Mbak Ayu boleh tolong untuk ini dulu ya, stop share screen-nya. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, ditunggu untuk di Q&A session-nya ya. Nanti akan aku
sebutkan satu-satu pertanyaannya dan juga akan aku izinkan untuk memute untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, bentar. Bayu mungkin boleh tolong untuk di stop share screen-nya dulu ya. Oke, kalau kita. Sip, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita sambut Mas Sony Aldianto selaku Head of Establishment and Permit dari Legalku untuk memberikan materinya terkait merawat kepercayaan melalui legalitas untuk pelaku usaha UMKM. Halo, selamat sore Mas Sony. Oke. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Mbak. Baik, harus sehat karena mau sharing sama teman-teman yang ada di sini semua. Oke, siap. Oke, kalau gitu mungkin bisa saya persilakan langsung aja ya ke Mas Sony untuk menyampaikan materinya sore hari ini. Oke, baik. Mungkin izin semuanya, izin share. Mungkin share screen Mbak Mas Nias. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit banyaknya mengenai bagaimana cara atau mungkin kebermanfaatan ketika pelaku usaha ini memiliki legalitas seperti itu, karena kita tahu bahwa legalitas usaha ini masih sering gitu di nomor 2-kan bahkan di nomor 10-kan bagi pelaku usaha UMKM. Salah satu alasannya mungkin adalah kepengurusannya yang ruwet gitu. Nah, mungkin bisa di next Mas slide-nya. Nah, untuk seberapa penting sih sebetulnya pelaku usaha UMKM? Jadi, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pelaku UMKM di Indonesia itu mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap bruto itu sebesar 61,7% atau 8.573 triliun. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap negara ini pun sebetulnya UMKM ini mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Nah, dari data tersebut sebetulnya bisa digambarkan bahwa Indonesia ini mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM tersebut tadi yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar seperti itu. Mungkin bisa di next slide-nya, Mas Nias. Untuk selanjutnya itu adalah mengenai legalitas. Nah, seberapa penting sebetulnya legalitas usaha? Pelaku usaha UMKM ini sebetulnya ada 4 poin. Cuma memang yang akan saya jelaskan ini yang lebih penting itu adalah mengenai legalitas usahanya. Nah, sudah tadi saya paparkan sebelumnya bahwa legalitas usaha ini masih sering di nomor 2-kan, bahkan di nomor 10-kan. Karena mungkin alasannya itu tadi adalah ruwetnya terkait kepengurusannya. Padahal kita tahu legalitas usaha ini merupakan langkah awal yang konkret bagi teman-teman pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti itu. Nah, kebermanfaatan memiliki legalitas usaha sebetulnya yang pertama, legalitas usaha ini membuat pelaku usaha ini terlihat lebih profesional, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas serta tingkat kepercayaan publik seperti itu. Dampaknya apa? Dan pasti dampaknya bisnis itu akan semakin berkembang. Lalu yang kedua, para pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas ini akan meminimalisir daripada pertama tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Nah, dalam hal ini itu tentu akan memberikan keamanan kenyamanan dalam menjalankan bisnisnya seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah kebermanfaat memiliki legalitas ini adalah bahwa pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki legalitas itu akan sangat membantu dalam memasarkan produknya. Tanpa legalitas sebetulnya mustahil
investor ini bersedia untuk mempercayakan dananya itu kepada bisnis pelaku usaha UMKM yang belum menemui atau belum memiliki legalitas seperti itu. Lalu masuk ke slide 4. Jadi yang akan saya bahas salah satu bentuk legalitas pada sore hari ini yang sebetulnya mudah untuk didapatkan itu ialah mengenai PT perorangan. Jadi apa itu PT perorangan? Sebetulnya kalau kita merajuk ke dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, bahwa PT perorangan ini merupakan badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang, di mana di sini didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria UMKM seperti itu. Boleh dibantu masuk ke slide 5-nya, Mas Nias? Jadi PT perorangan ini, dia ini dari pengertian tersebut itu memenuhi unsurnya, harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama ada unsur perorangan. Nah, unsur perorangan ini yang dimaksud ini adalah bahwa PT perorangan ini dia hanya bisa didirikan oleh satu orang dan wajib warga negara Indonesia. Berarti dalam hal ini warga negara asing yang ingin mendirikan PT itu nggak boleh dia mendirikan PT perorangan seperti itu. Yang kedua ini adalah adanya unsur UMKM. Jadi PT perorangan ini hanya bisa didirikan, kriteria usaha mikro ini berarti bahwa PT perorangan ini memiliki modal di bawah 1 miliar untuk kriteria usaha mikro. Dan usaha kecil berarti dia memiliki modal di antara 1 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Jadi memang maksimal untuk modal PT perorangan ini di angka 5 miliar rupiah seperti itu. Dan apa sih sebetulnya manfaat dari kepemilikan PT perorangan? Jadi yang pertama, PT perorangan ini dia sifatnya melindungi usaha. Manfaatnya. Jadi PT perorangan itu dia sudah berbadan hukum, otomatis usaha yang sudah memiliki legalitas PT perorangan, dia sudah dilindungi sebagai subjek hukum oleh negara. Dan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan PT, kekayaan pemilik pelaku usaha dan kekayaan PT itu sudah terpisah. Jadi memang lebih secure dan lebih dilindungi oleh hukum seperti itu. Lalu yang kedua ada pendirian yang mudah. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa salah satu bentuk pengurusan legalitas itu kan katanya ruwet ya. Nah, PT perorangan ini hadir dengan syarat dan pendirian ini mudah. Kenapa? Karena pendirian ini tidak perlu bertele-tele, tidak harus ke notaris, jadi bisa dilakukan secara online untuk pendiriannya seperti itu. Nah, selanjutnya modal daripada PT pendirian ini terjangkau, hanya dari 1 juta sampai dengan batas maksimum di angka 5 miliar seperti itu. Apabila untuk selanjutnya, ketika pemerintah ini mengadakan program khusus UMKM, tentunya PT perorangan ini menjadi prioritas oleh pemerintah seperti itu. Dan yang terakhir manfaatnya itu ada one tier system. One tier system itu apa? Jadi kepengurusan ini secara mandiri. Pemilik atau pendiri PT perorangan dia sekaligus menjadi direktur komisaris dalam kepengurusan PT perorangan tersebut. Oke, masuk ke slide selanjutnya yaitu slide mengenai modal. Jadi mendasar pada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 sebetulnya khusus untuk PT perorangan ini dia ada kriteria modalnya. Yang pertama itu adalah kriteria modal mikro, yang dimana kriteria modal mikro ini kalau untuk khusus PT perorangan dia minimumnya dalam tataran praktek itu adalah 1 juta rupiah. Itu minimumnya. Seperti itu. Jadi 1 juta rupiah sampai dengan 1 M. Itu dia masuk ke mikro. Untuk tataran kecilnya, untuk skala usaha dengan kelas kecil, itu dari 1 miliar sampai 3 miliar. Dan untuk kelas skala usaha menengah, itu dari 3 miliar sampai 5 miliar. Jadi memang mentok di PT perorangan ini minimumnya di 1 juta dan maksimumnya di angka 1 miliar. 5 miliar seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah mengenai persyaratan untuk mendirikan PT perorangan. Jadi perlu kita ketahui bahwa tadi ada unsur perorangan dari PT perorangan yang dimana dia didirikan oleh satu orang. Maka selanjutnya persyaratannya itu yang pertama adalah identitas diri. Dalam hal ini KTP pendiri PT perorangan.
Yang kedua ada mengenai modal dasar PT-nya. Beberapa modal dasar PT-nya itu harus ditentukan. Setelah itu ada alamat PT perorangan. Lalu kita juga membutuhkan NPWP pribadi dari para pendiri PT perorangan. Lalu ada bidang usaha apa yang ingin dijalankan, seperti itu. Lalu selanjutnya ini merupakan sertifikat pernyataan pendirian PT perorangan. Jadi ketika teman-teman pelaku usaha UMKM yang ingin mendirikan PT perorangan, itu outputnya akan mendapatkan ini. Kalau di sebelah kanan itu adalah sertifikat pendaftaran pendirian perorangan, yang dimana di situ terdapat nomor AHU, dan nomor AHU ini adalah sebagai bentuk atau sebagai kode dan sebagai bukti bahwa bidang usaha perorangan yang sudah tercatat itu sudah terdaftarkan itu kapnya, ada kegiatan usahanya, ada modal dasarnya, modal usahanya, ada data pemilik usahanya. Nah, kalau kita cermati di kegiatan usaha, kalau kita cermati di kegiatan usaha, sorry, suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Terdengar jelas? Mohon maaf. sudah nggak jelas Kak Fani. Oke, baik. Saya lanjut ya. Soalnya tadi connection-nya sedikit bermasalah. Oke, baik. Kalau kita lihat di sebelah kiri, itu ada pendirian perseroan perorangan. Di situ ada, di nomor 3 ada kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha itu ada 5 digit angka. 5 digit angka. Nah, 5 digit angka itulah yang kemudian disebut sebagai KBLI. Atau kode dari bidang usaha yang ingin dijalankan oleh PT Perorangan. Seperti itu. Nah, apa itu sebetulnya KBLI? Jadi KBLI itu merupakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, atau mungkin kode kategori usaha yang akan selalu berkaitan dengan dokumen perizinan. Nah, KBLI ini itu adalah angka yang akan tercantum di dalam tadi sertifikat pendirian perseroan perorangan dan di dalam NIB, seperti itu. Jadi di KBLI ini pun dia mencantumkan setiap tingkatan risiko bidang usaha, dari mulai tingkatan rendah, menengah tinggi, bahkan sampai tinggi, seperti itu. Terkait KBLI pun sebetulnya dia memiliki aturan mainnya, di mana di KBLI itu pun diatur mengenai single purpose dan multi purpose. Apa sih itu sebetulnya single purpose? Jadi kalau kita melihat di pasal 15 ayat 1 huruf F peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021, di situ dijelaskan bahwa single purpose ini adalah daftar bidang usaha di dalam KBLI yang memperbolehkan pelaku usahanya ini hanya fokus pada satu jenis kegiatan usaha saja, tanpa campur tangan dengan bidang usaha lain, seperti itu. Jadi memang kalau single purpose ini dia bidang usahanya ini ada beberapa bidang usaha yang memang tidak boleh digabungkan dengan kegiatan bidang usaha lain. Contohnya apa? Di situ ada rumah sakit dan jasa pengurusan transportasi, atau biasa kita sebut atau kita kenal dengan kargo, seperti itu. Nah, sedangkan multi purpose ini itu sebaliknya. Jadi dia itu memperbolehkan pelaku usaha ini boleh fokus pada kegiatan usaha apa saja, seperti itu. Dan itu boleh digabung, seperti itu. Nah, sedangkan untuk selanjutnya ini aturan mengenai KBLI itu adalah dan ini perlu dicermati, ketika pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha perdagangan khususnya. Jadi aturan mainnya adalah bahwa kegiatan usaha dengan kelompok perdagangan besar dengan kegiatan usaha dengan kelompok perdagangan eceran itu tidak bisa digabung. Dan itu mendasar daripada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019, yang dimana bahwa distributor dan agen itu dilarang mendistribusikan barang secara eceran atau secara langsung kepada konsumen. Dan yang boleh menjalankan usaha perdagangan eceran itu ialah pengecer atau retail. Nah, lantas bagaimana kita mengetahui kegiatan usaha tersebut gitu. Jadi memang kalau memang dirasa teman-teman pelaku usaha UMKM ya,
ketika melakukan bisnisnya atau menjalankan bisnisnya itu menjualkan perdagangannya dalam secara distributor atau bisnis to bisnis, kita akan menyarankan untuk menggunakan bidang usaha perdagangan besar seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam segmentasi perjalanan bisnisnya atau melakukan kegiatan usahanya ini dia menjual secara retail atau menjadi retail, maka kita menyarankannya menggunakan dengan perdagangan eceran seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan untuk legalitas yang selanjutnya. Jadi memang setelah mengetahui dan memiliki tadi PT Pro itu apa, serta mengetahui tadi itu apa itu KBLI dan bagaimana aturan mainnya, maka selanjutnya legalitas yang wajib dipenuhi ini adalah nomor induk berusaha. Jadi apa itu nomor induk berusaha? Sebetulnya nomor induk berusaha ini adalah identitas pelaku usaha. Identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur di dalam KBLI tadi, yang dimana dia ini dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik itu dalam wujud barang ataupun dalam wujud jasa, seperti itu. Nah, NIB ini, dia ini fungsinya bukan hanya sebagai identitas doang, gitu, tapi juga sebagai tanda daftar perusahaan, sebagai angka pengenal impor, lalu ada sebagai akses kepabeanan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan ekspor impor seperti itu. Nah, kenapa sih NIB itu penting? Sebetulnya NIB ini penting karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ini adalah memudahkan akses pendanaan dan pelatihan. Jadi bagi pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki NIB, itu akan mendapatkan kemudahan dalam aspek pendanaan. Contoh dari bank, di mana kita kenal dengan yang namanya KUR. Nah, dengan memiliki NIB ini, itu akan mudah untuk mendapatkan KUR. Gitu, dengan bunga rendah yaitu sebesar 3%, seperti itu. Lalu, selanjutnya ini adalah bahwa dengan memiliki NIB, pelaku usaha ini akan tercatat nih di dalam database yang pemerintah miliki, lalu akan dengan mudah memperoleh pelatihan yang pastinya. Pelatihan dari dinas-dinas terkait mengenai keterampilan usahanya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah manfaat NIB ini adalah sebagai bentuk legalitas. Jadi NIB ini sifatnya identitas resmi yang mengidentifikasi dan mengenali badan usaha seperti itu. Nah, NIB ini digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir ini adalah bahwa NIB ini memiliki keunggulan yang kompetitif dalam dunia bisnis. Gitu. Dalam beberapa tender atau kesempatan bisnis, NIB ini menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Oke, next. Jadi yang terakhir ini adalah ada persyaratan mengenai pembuatan NIB, di mana NIB sendiri ini adalah persyaratannya dalam membuat NIB. NIB ini dibuat di dalam sistem yang namanya One Single Submission (OSS). Yang menerbitkan itu adalah lembaga OSS, di mana lembaga ini milik Kementerian Investasi dan BKPM. Seperti itu. Jadi persyaratannya ini yang pertama harus adanya identitas diri pemilik daripada PT perorangan tersebut. Gitu. Jadi ada KTP dan NPWP-nya. Setelah itu dibutuhkan akta perusahaan. Nah, akta perusahaan dalam PT perorangan ini tadi ada surat pernyataan pendirian dan surat pernyataan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu juga ada nomor telepon aktif baik itu perusahaan maupun pemilik. Lalu juga membutuhkan NPWP. Jadi tadi KTP dan NPWP pemilik serta NPWP PT-nya. Jadi memang PT perorangan tadi ya sebetulnya ketika mendirikan PT itu dia otomatis akan mendapatkan NPWP. Jadi memang dia diakui sebagai subjek hukum dan memiliki wajib pajak gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah persyaratan email daripada PT, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah mengenai ini contoh daripada NIB, nomor induk berusaha. Jadi kalau di sebelah kiri saya itu adalah lembar, ada 2 halaman dia NIB. Nah, di sebelah kiri ini adalah mengenai contoh daripada NIB di lembar pertama. Dia mengenai berisi identitas dari nama pelaku usahanya, alamat kantornya, nomor telepon, seperti itu. Lalu ada skala usahanya, apakah skala usaha itu mikro, kecil, menengah. Nah, usaha mikro, kecil, menengah ini didasarkan pada jumlah nilai investasi yang didapatkan dari modal dasarnya atau modal disetor perusahaan, seperti itu. Nah, di halaman selanjutnya atau di halaman kedua atau sebelah kiri
itu berisi mengenai kode KBLI gitu. Kode KBLI ini tadi, kode KBLI apa? Kode KBLI itu tadi untuk mengenal daripada bidang usaha yang ingin dijalankan, lalu ada judul KBLI-nya atau bidang usaha yang ingin dijalankan. Kalau di contoh ini adalah dia bidang usahanya periklanan, lalu ada lokasi usahanya, alamatnya, dan ada tingkat resikonya. Nah, tingkat resiko ini didapatkan dari tergantung dari bidang usaha yang ingin dijalankan oleh pelaku usaha gitu. Nah, di sini kebetulan tingkat resikonya rendah, jadi jenis izin yang wajib dipenuhinya itu adalah NIB. Nah, kalau perizinan berusaha jenisnya ini NIB, berarti ketika pelaku usaha sudah menerima NIB seperti ini, maka dalam artian bidang usahanya sudah boleh dijalankan. Seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah jadi setelah kita memiliki legalitas badan hukum PT Perorangan NIB, itu juga melahirkan kewajiban pajak pastinya bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki PT Pro dan NIB. Tapi tadi jangan takut dan khawatir karena yang akan dibebankan pajak itu tidak besar gitu. Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, PP 23 tahun 2018, berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha UMKM dengan omset yang tidak melebihi 4,8 miliar per tahun itu dikenakan tarif sebesar 0,5% di 3 tahun pertama. Setelah itu, setelah 3 tahun, baru dikenakan pajak dari 22% dari neto atau profit bersih. Nah, selanjutnya ada yang namanya pajak progresif PPh 21, di mana tadi kriterianya dan segala macamnya sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau di sini itu adalah mengenai tentang 5% itu untuk penghasilan 60 juta per tahun. Sedangkan 15% ini untuk penghasilan di atas 60 juta hingga 250 juta per tahun. Nah, kalau 25% ini untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Nah, 30% ini untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta per tahun. Setelah gitu, seperti itu. Oke, mungkin demikian pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, mungkin nanti boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony atas materi yang sudah disampaikan, very insightful untuk materinya. Semoga menambah ilmu nih buat teman-teman semua terkait pentingnya legalitas untuk teman-teman sebagai pelaku usaha ya, terutama UMKM, jadinya usaha teman-teman akan terlindungi oleh hukum. Oke, next mungkin kita lanjutkan dengan sesi Q&A ya teman-teman. Di sini sudah ada pertanyaan nih, mungkin aku coba bacakan pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Lia Fatia Berkah, syarat apa saja jika vendor bebas dari pemotongan PPh 23? Oke, mungkin kalau misalnya ini bisa dibantu jawab oleh Mbak Ayu ya untuk pertanyaannya. Oke, suara saya keluar? Keluar. Oke, jadi kalau misalnya berkaitan syarat SKP itu sebetulnya secara general ya itu untuk mengajukan ke pihak KPP gitu. Jadi sudah menyampaikan SPT tahunan sebelumnya gitu ya persyaratannya, lalu membuat proyeksi laporan keuangan. Jadi kalau misalnya dalam pengajuannya nanti harus mendatangi tempat pelayanan terpadu TPT atau kantor pelayanan pajak KPP begitu ya untuk menyerahkan formulir permohonan surat keterangan bebas SKP PPh pasal 23 gitu sih. Jadi untuk proyeksi laporan keuangan itu yang tadi saya sampaikan itu kan berkaitan perkiraan PPh yang akan terutang dalam 1 tahun pajak itu kira-kira berapa. Itu sih secara general yang Mbak Evipa. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Ayu. Semoga menjawab pertanyaan ya Mbak Lia. Next ini sudah ada pertanyaan lagi dari Pak Moses dari PT GBF. Pertanyaan adalah apabila sudah disepakati atas SP2DK oleh WP dan Fiskus, kemudian oleh Fiskus dikeluarkan berita acara closing SP2DK tersebut, yang mau ditanyakan apabila sudah dikeluarkan closing tersebut, apakah masih bisa dikeluarkan surat pemberitahuan pemeriksaannya? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Moses. Mungkin boleh dibantu jawab oleh Mbak Ayu.
Oke, kalau misalnya berkaitan pertanyaan yang tadi saya ulangi ya. Jadi Ya, apabila sudah disepakati atas SP2DK oleh wajib pajak dan Fiskus, kemudian oleh Fiskus dikeluarkan berita acara closing SP2DK tersebut. Yang mau ditanyakan itu apabila sudah dikeluarkan closing tersebut, apakah masih bisa dikeluarkan surat pemberitaan pemeriksaan? Jadi secara umum biasanya kalau misalnya sudah seperti itu ya, sudah closing berarti memang sudah clear Pak, Bu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga masih bisa diperiksa. Tapi secara basic linknya, secara general gitu ya, biasanya kalau udah ada berita acaranya closing berarti sudah selesai sih sebetulnya karena udah clear untuk data-datanya. Begitu. oke, kalau gitu. Bagaimana Pak Muhammad, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Kalau misalnya belum, bisa juga nih langsung raise hand aja untuk langsung interaktif bertanya ya. Teman-teman yang lain juga boleh raise hand juga untuk interaktif bertanya dengan pemateri kita hari ini. Izin Bu, tadi saya mengenai pertanyaan saya Pak, saya Moses. Terima kasih. Jadi misalnya suatu hari ya sudah dikeluarkan berita closing gitu, kemudian suatu hari kita nggak tahu ya mungkin 6 bulan, 7 bulan, apa setahun, kemudian dia keluarkan surat perintah pemeriksaan. Nah, kita kan nggak tahu, kadang-kadang ini kan pajak ini kan kadang-kadang sudah nggak relevan lagi ya dalam konteks ya mereka ini kan sudah kita lihat apa mencari target pajak, target pribadi atau dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang yang susah kita terjemahkan. Sehingga yang namanya orang kan namanya dicari permasalahan pasti ada. Siapa sih yang hidup nggak ada masalah? Nah, dalam konteks perpajakan ini kan dia cari aja apa yang bisa dicari, digoreng. Nah, inilah yang kita takuti, apa istilahnya itu ada target-target pribadi lah, target pajak lah, target posisi dan sebagainya. Itu yang saya maksud, Bu. Kadang-kadang mereka ini kan tidak konsisten selama ini. Iya, itu. Terima kasih. Jadi kalau misalnya berkaitan tadi pertanyaannya ya, saya lanjutkan. Memang maksimal pemeriksaan itu kan di 10 tahun terakhir ke belakang ya Pak ya. Jadi masih tetap bisa untuk dilakukan pemeriksaan gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada SP2DK dan sudah dijelaskan dengan data-data dan dokumen pendukung yang seperti tadi saya jelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan dan menurut pihak AR itu sudah clear, jadi untuk dilakukan pemeriksaan sebetulnya jauh lebih kecil gitu karena dari pihak KPP juga nggak mau yang namanya membuang waktu ketika sudah datanya memang clear tidak ada masalah, biasanya mereka akan melanjutkan ke wajib pajak yang lain atau mungkin ke aspek perpajakan yang lain gitu. Makanya yang tadi saya sampaikan di strateginya ya, makanya pentingnya yang namanya komunikasi dengan pihak account representatif gitu atau pihak KPP yang namanya menjalin hubungan yang baik dengan account representatif. Ketika nanti diberikan data tidak ada misinterpretasi terhadap data ataupun dokumen yang diberikan begitu. Jadi antara yang ditanyakan dengan yang dijawab itu sama-sama clear gitu sih Pak Moses ya. Itu Iya, Mbak memang Eva. kadang-kadang yang Ibu jawab itu memang itu normatif, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba akhir itu pindah ya. Ini masih Iya. ada waktu jangka 5 tahun, dia mencari lagi yang seperti saya sebutkan tadi, bla 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 tadi itu. Nah, itu Mm-mm. kadang-kadang yang biasa istilahnya oknum-oknum kayak gitu itu, Bu. Iya Mhm. Pak Moses. Iya. Tapi prinsipnya memang kok masih bisa dilakukan pemeriksaan SP2 ya, Bu ya, masih Iya bisa ya. bisa, masih bisa Tapi dilakukan Pak gitu. ya, tapi Apalagi kan kalau ya. apalagi kalau misalnya dari data verifikasinya dianggap oleh pihak AR gitu ya, atau pihak Hmm, KPP itu masih ada yang janggal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya mereka hmm, masih bisa untuk dilakukan SP2. Itu makanya ketika tadi saya paparkan yang iya, namanya membuat laporan keuangan, makanya harus dilakukan ekualisasi Pak untuk di neraca, untuk pajak-pajaknya begitu ya. Jadi ketika ada SP2DK keluar atau pemeriksaan sebetulnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan karena semua data dan data-data yang tervalidasi itu sudah ada gitu, tinggal nanti diberikan saja iya. ke pihak AR-nya. Begitu sih Pak Moses. Oke, iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Moses. Terima kasih Pak Moses untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lainnya juga mau bertanya bisa langsung raise hand aja ya, atau mungkin bisa diketikkan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya.
Mungkin selagi menunggu teman-teman mengajukan pertanyaannya, boleh juga jangan lupa untuk mengisi feedback form ya terkait materi webinar hari ini yang linknya dapat teman-teman klik melalui kolom chat Zoom ini. Mau info juga buat teman-teman yang mungkin berkendala hadir tepat waktu atau terganggu dengan sinyalnya selama webinar ini, jangan khawatir, karena seluruh event webinar ini telah direkam dan akan diupload ke channel YouTube resmi Pajar.io. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube kita ya untuk dapat menonton kembali event webinar ini. Oke, sudah masuk pertanyaan dari Bulia, dari Fatia Berkah. Pertanyaannya adalah, jika bisnis logistik atau warehouse masuk ke PPh 4 ayat 2 atau PPh 23? Oke, terkait pertanyaan ini mungkin boleh dibantu oleh Mbak Ayu untuk dijawab. Oke, jadi kalau misalnya kaitannya dengan apa namanya berkaitan jasa ya, apalagi logistik itu sebetulnya masuknya di PPh 23 gitu, atas jasa forwarding ataupun freight begitu ya, ataupun kayak saya sebut merek nggak apa-apa ya, kayak semacam GNT atau JNE begitu ya, itu pasti dipotong PPh 23 begitu, karena atas jasa menawarkan berkaitan pengiriman barang begitu ya. Tapi kalau misalnya berkaitan persewaan gudang itu masuknya di 4 ayat 2 karena berkaitan dengan sewa aset bangunan gitu atau tanah. Kalau misalnya gudang berarti bangunan ya. Berarti ada pelaporannya di 4 ayat 2 gitu. Final. Begitu Ibu Lia. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih juga Mbak Lia atas pertanyaannya. Semoga jawabannya sudah, maksudnya semoga pertanyaan telah terjawab ya. Oke, ada tambahan pertanyaan lagi dari Mbak Lia ya. Jadi ada 2 pasal ya, PPh 23 atas packing-nya. Oke, boleh dibantu jawab lagi Mbak Ayu? Bukan 2 pasal ya Bu ya, karena kan antara ini ada lanjutan ya. Jadi ada 2 pasal ya, PPh 23 atas packingnya, 4 ayat 2 atas jasa sewa ke gudangnya. Jadi yang 23 ini berkaitan dengan jasa untuk yang tadi Ibu sampaikan, berkaitan untuk jasa logistiknya untuk menyerahkan mungkin dari barang paketnya gitu ya, semacam GNT dan GNE. Tapi kalau 4 ayat 2 ini kan lokasinya Bu. Jadi kayak mungkin apa sih tempat untuk melakukan logistiknya. Saya bingung menjelaskannya. Jadi ada dua aspek. Ini kan 2 hal yang berbeda ya antara logistik dengan warehouse. Jadi warehouse ini lokasinya, lalu mungkin logistiknya ini adalah lini bisnisnya. Jadi pemotongannya itu 2 hal yang berbeda. Tapi kalau pelaporannya sih memang menjadi satu ya di e-bupotinifikasi. Begitu, pemotongannya aja yang berbeda. Begitu Ibu Lia. Semoga menjawab ya Ibu Lia. Oke, buat teman-teman yang lain masih dibuka pertanyaannya ya. Boleh untuk raise hand untuk bisa interaksi bertanya dengan pemateri kita hari ini, atau bisa juga melalui kolom chat di Zoom ini ya. Mungkin di sini aku sekalian juga mau infoin ke teman-teman, jika teman-teman di sini tertarik dengan perpajakan usahanya atau legalitas usaha, kalian bisa banget menghubungi kontak person dari tim Legalku, yang nomornya nanti akan kita infokan melalui kolom chat ini ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi feedback form yang lainnya diinfokan melalui kolom chat ini juga. Kita. Buat yang ingin materinya juga boleh ya, langsung diisi aja feedback formnya agar bisa dikirimkan materinya.
Oke, dari teman-teman semua masih adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh langsung di kolom chat atau raise hand aja, sehingga bisa interaktif dengan pemateri kita hari ini. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman semua berarti ya? Oke, kalau gitu mungkin bisa kita akhiri untuk webinar hari ini kali ya. Oke, semuanya sekian acara webinar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan juga Mas Lani serta tim dari Legalku yang sudah turut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Semoga yang disampaikan bisa berguna untuk kedepannya dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Vita pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Stay safe, stay healthy, dan selamat sore. Terima kasih. Sore.